Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan. Saya dari PAI 4B. Kali ini kita bertemu di acara berawal dari kisah. Kita akan membahas mengenai sosok yang sangat berpengaruh dalam pendidikan. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan salah satu dosen YIP, yaitu Bapak Lalan Sahlani MAG. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Pada siang kali ini alhamdulillah ya kita dalam keadaan puasa aman jaya sampai detik ini gitu. Semoga sampai berbuka kita terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertanya mengenai sosok Rasulullah SAW, Bapak, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai sosok beliau? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Kenapa kita harus mengambil kisah dari Rasulullah? Jangan pun kita sebagai seorang muslim, ada salah satu tokoh orientalis itu namanya Michael Hart, dia membuat buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia itu. Dia menempatkan Rasulullah SAW itu nomor pertama dalam bukunya, sehingga bukunya itu diprotes oleh teman-temannya yang sesama orientalis itu. Kenapa kamu menempatkan Rasulullah di nomor pertama, Muhammad? Lalu dia mengatakan, adakah orang di luar Muhammad Rasulullah itu yang kisahnya dari semenjak dia lahir sampai dia wafat itu terperinci? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak tokoh yang lain selain Muhammad Rasulullah itu yang dia punya pengaruh sampai mempengaruhi dunia pada waktu itu, sampai hari ini ajarannya pun juga masih diamalkan lalu dikembangkan. Hampir tidak ada, kata dia. Oleh karena itu ketika dia menuliskan 100 tokoh berpengaruh di dunia itu, yang dia lakukan adalah nomor 1 adalah Rasulullah Muhammad. Maka tidak ada yang protes lagi ketika dia menjawab seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Rasulullah SAW. Kalau saya melihatnya dari perspektif pendidikan, bagaimana Rasulullah SAW itu semenjak dia dalam kandungan, bahkan sebelum dari itu, ketika Abdullah dan Siti Aminah, karena kita panggilnya Siti, sebenarnya tidak ada nama Siti di Arab itu ya. Karena kita di Melayu pasti pakainya Siti semua kalau perempuan itu. Abdullah dan Aminah itu dalam proses pernikahannya juga melampaui proses-proses bagaimana memilih jodoh. Abdullah itu orang yang sangat ganteng, terpandang pada waktu itu, salah satu anak tokoh terkemuka di Bani Quraisy, sehingga betul-betul dia terjaga sebagai seorang anak tokoh. Lalu juga dia betul-betul memilih jodohnya. Itu dari situ juga kita melihat bagaimana dalam perspektif pendidikan itu memang memulai mendidik anak itu dari memulai cari jodoh. Yang kedua, ketika kita dikisahkan bagaimana begitu luar biasanya sebagai seorang ayah, Abdullah ketika itu di usia 25 tahun, ketika pada waktu itu Rasulullah SAW di dalam kandungan, di dalam kandungan 6 bulan itu, Abdullah ini berdagang ke negeri Yasrib, ya, ke Madinah itu, ketika Rasulullah SAW dalam kandungan 6 bulan. Nah, ketika itu, ketika dia mau pulang, di antara Madinah dengan Mekah itu ada kampung namanya Abwa. Abwa itu ketika di situ Abdullah itu dia istirahat dulu sebentar, lalu ketemu saudara-saudaranya di sana, tetapi dia jatuh sakit di situ. Ketika jatuh sakit itu, akhirnya para rombongan Abdullah itu dia memberitahukan, tapi ketika belum sampai memberitahukan, Abdullah itu sudah meninggal di Abwa. Oleh karena itu ini kisah yang luar biasa ini. Rasulullah SAW itu sudah ditinggalkan oleh bapaknya itu ketika masih di usia kandungan. Yang selanjutnya, ketika Rasulullah SAW lahir, Rasulullah SAW lahir itu ibunya itu tidak punya ASI.
Dan menjadi sebuah tradisi di Arab itu biasanya itu ada ibu susuan. Oleh karena itu ibu susuan ini menjadi hukum bagi kita sebagai umat Islam itu, bahwa diperbolehkan kita melakukan ibu susuan dan nanti ada dampak-dampak hukum, aspek-aspek hukum yang lainnya. Dan yang menarik kalau dalam perspektif pendidikan itu, ketika Rasulullah SAW disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, ya, karena dia dari Bani Sa'ad, ini yang menarik menurut saya bagi perspektif kita. Pada waktu itu Rasulullah SAW itu orang yang sangat mampu, anak tokoh, dan bisa saja dia mengambil susu itu dari susu unta dan sebagainya. Seperti halnya kita saat ini. Generasi-generasi saat ini kan itu banyak sekali tidak dengan ASI ya, air susu ibu, tetapi lebih banyak ke susu formula yang itu dapatnya dari sapi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Rasulullah tidak melakukan hal itu. Nah, ini yang menarik menurut saya, dan itu sangat mungkin kan pada waktu itu Rasulullah misalnya disusukan kepada unta misalnya, atau kepada kambing yang banyak susunya dan sebagainya, tapi itu tidak dilakukan. Apa artinya? Pada itu mengandung pendidikan yang sangat luar biasa, bahwa ASI adalah sangat penting. Bahkan saking pentingnya ASI itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang ibu itu harus menyusui anaknya sampai usia 2 tahun. Berarti sangat berpengaruh ASI itu. Dan Rasulullah tidak pernah disusukan kepada unta, kepada kambing, tetapi betul-betul kepada ASI. Walaupun ibu kandungnya itu tidak memiliki ASI, maka diberikan kepada Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susuannya. Nah, oleh karena itu mengandung perspektif kalau hari ini menurut saya seberat apapun kita orang tua, maka diusahakan untuk bagaimana memenuhi ASI seorang anak. Cuma persoalannya hari ini kan kita tidak terbiasa dengan budaya ibu susuan. Nah, oleh karena itu ini menjadi, adapun hari ini biasanya orang tua juga mampu untuk menyusui ibunya tetapi tidak melakukan. Mereka lebih menyarankan atau memberikan anaknya itu susu formula. Itu menurut saya akan punya dampak yang berbeda, sehingga dampak-dampaknya itu banyak dalam perspektif pendidikan itu. Nanti ada anaknya yang hiperaktif, lalu autis dan lain sebagainya. Itu salah satunya adalah karena disusui oleh susu formula. Karenanya itu menurut saya ASI itu jadi jauh sebelum Kementerian Kesehatan itu menyarankan untuk bagaimana ASI eksklusif dan sebagainya, Rasulullah SAW itu sudah menyontohkan kepada kita dalam kehidupannya itu bahwa ASI itu sangat penting. Jadi itu pelajaran yang menurut saya luar biasa. Dari perspektif pendidikan, ternyata ASI itu sangat berpengaruh terhadap karakter. Kenapa Rasulullah SAW itu diberikan ASI kepada orang Arab pedalaman, yang itu tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuk kota pada waktu itu. Itu menandakan bahwa Rasulullah itu tidak diinginkan untuk bagaimana terkena penyakit yang banyak di kota pada waktu itu, lalu juga agar Rasulullah SAW itu belajar budaya Arab yang murni dan juga bahasa Arab yang murni. Karena pada waktu itu adanya di Arab pedalaman, dan Halimah Sa'diyah itu adalah salah satu orang yang dipilih oleh Allah karena memang punya karakter yang luar biasa. Saking luar biasanya dipilih oleh Allah itu, ketika Nabi Muhammad disusukan kepada yang lain itu tidak mau. Dan yang menariknya lagi, ketika disusukan ke Halimatus Sa'diyah itu justru ASInya ada. Padahal pada waktu itu di kampung Halimah itu tidak lagi sedang kering kerontang, cuacanya dan iklimnya, lalu juga kambingnya juga tidak punya susu, begitu juga untanya, dan pertanian di situ juga tidak ada. Ketika Rasulullah SAW hadir, itu membawa keberkahan. Bahkan Haris itu suaminya Halimah itu mengatakan mudah-mudahan Muhammad ini memberikan keberkahan. Dan semenjak dari situ betul-betul Allah memberikan keberkahan kepada keluarga Halimah. Dan akhirnya Halimah itu bisa menyusui Rasulullah SAW ketika pada waktu itu, jadi mulai 6 bulan, 6 hari, lalu sampai usia 2 tahun. Itu pelajaran yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Dan selanjutnya yang menariknya itu bukan hanya itu, tetapi di usia yang selanjutnya Rasulullah juga setelah itu 6 tahun
Rasulullah usianya itu ibunya meninggal. Dan ini pelajarannya juga yang sangat luar biasa. Bagaimana? Karena Rasulullah SAW itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, adabani Rabbi wa ahsin adabi. Jadi aku dididik langsung oleh Allah yang adab yang terbaik. Oleh karena itu, jadi kalau uswatun hasanah menurut saya itu bukan hanya ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi, tapi ketika Rasulullah SAW lahir pun adalah menjadi uswah bagi kita. Dari mulai bagaimana seorang muslim itu ketika melahirkan itu ibunya harus siap memberikan ASI kepada anak. Lalu yang selanjutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam didikannya itu adalah bagaimana membangun mental. Ini yang tidak ada pada generasi hari ini. Bagaimana anak-anak ini terlalu banyak diberikan kemudahan oleh fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya, tetapi mentalnya sangat rapuh. Tapi Rasulullah sebagai anak yatim piatu justru dididik oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan beban-beban yang berat. Karena itu adalah bagian dari bagaimana perjalanan seorang pemimpin yang harus dilalui. Kayak di usia 7-8 tahun itu Rasulullah SAW sudah mengembalakan kambing. Karena itu dalam hadis dijelaskan bahwa setiap nabi itu pasti melalui fase ini. Fase bagaimana dia harus menggembala kambing. Itu menjadi prasyarat dia sebagai seorang nabi. Apa artinya? Dengan menggala kambing itu dilatih kesabaran dia. Bagaimana tidak sabar kita melatih binatang untuk nurut, melatih dia untuk bagaimana makan dan sebagainya, dan juga melatih kejujuran. Banyak sekali orang-orang yang meminta Rasulullah SAW untuk menggembalakan kambingnya, tetapi karena apa? Karena memang dengan menggembalakan kambingnya itu sangat untung, karena memang Rasulullah selalu memberikan keberkahan di dalamnya. Dan pelajarannya bagi kita itu anak usia kita pada waktu itu berarti memang sudah harus dipersiapkan bagaimana bukan lagi dianggap sebagai anak-anak, tetapi dia dianggap sebagai manusia. Dalam arti bahwa usia 7 tahun sampai 8 tahun itu adalah dalam fikih kita itu disebut dengan mumayyiz ya. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bahaya, mana yang tidak. Karena itu mentalitas itu mestinya harus kita perhatikan. Sehingga kan kalau di kita itu nanti usia dewasa itu adalah usia balik. Usia balik itu kan nanti bervariasi antara perempuan itu bisa sampai 9-10 tahun, laki-laki itu bisa 11-15 tahun. Karena itu usia balik itu usia yang sudah siap menghadapi apa yang menjadi beban dia sebagai seorang muslim, mukallaf. Tanggung jawab dia sudah sendiri dan sebagainya. Oleh karenanya dipersiapkan dari awal. Sebagaimana Rasulullah SAW dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan bagaimana nilai kemandiriannya. Rasulullah juga diberikan kemandiriannya di usia 7-8. Lalu 8-9 juga Rasulullah sudah mulai diajak oleh kakeknya. Lalu selanjutnya diberikan adab-adab yang luar biasa karena dia juga sebagai pembesar Quraisy pada waktu itu. Jadi kehormatan Rasulullah SAW itu bukan hanya dia memang sebagai keluarga tokoh besar, tetapi juga dari pribadinya memang dipersiapkan. Di usia 4 tahun itu kan ada kisah yang menjelaskan bagaimana dada Rasulullah SAW itu dibelah ketika dia sedang menggembala kambing dengan teman-temannya sampai teman-teman itu lari. Muhammad dibunuh. Padahal pada waktu itu Nabi Jibril menghampiri Rasulullah SAW dan itu dibelah dadanya untuk disucikan dengan air Zam-Zam. Itu di dalam Ibnu Katsir juga dijelaskan. Karena itu Rasulullah betul-betul dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Karenanya tidak mungkin menjadi nabi, ujug-ujug menjadi nabi, tapi dari awalnya itu dia tidak dipersiapkan. Semua nabi itu dipersiapkan dan diuji. Nabi Yusuf kita kenal, bagaimana dia diuji harus menjadi budak, kan dijual lalu dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Itu semua nabi hampir rata-rata di masa kecilnya itu betul-betul diuji dengan beban yang berat. Oleh karena itu, kalau kita hari ini diuji dengan yang berat-berat, jangan berpikir bahwa Allah sedang menghinakan kita, tetapi justru Allah sedang memberikan pelajaran bagi kita agar nanti kita disiapkan di masa selanjutnya itu adalah untuk menjalani kehidupan jauh lebih baik lagi.
Itu pelajaran menurut saya yang menarik, yang dari masa kecilnya Rasulullah SAW sudah diberikan. Oleh karena itu di usia 7-8 atau di usia SD itu, anak-anak kita itu sudah harus disiapkan kedisiplinannya, lalu disiapkan nilai kemandiriannya. Dan ini yang tidak ada dalam nilai pendidikan di anak-anak kita. Tidak ada nilai kemandirian yang dilakukan. Entah itu entrepreneurnya, entah itu nilai kepemimpinannya, entah itu nilai keagamaannya, kejujuran dan sebagainya. Kita seolah-olah anak usia SD itu anak kecil saja yang diperbolehkan untuk apa saja. Padahal tidak seperti itu. Justru dari usia kecil itulah bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak kita itu untuk mempunyai mental yang kuat. Sebagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul dipersiapkan mentalnya, lalu diajarkan bagaimana nilai kejujurannya, lalu dipersiapkan bagaimana dia bisa menghadapi kehidupan yang akan datang, yang mungkin bisa jadi tantangannya jauh lebih besar. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa kita ambil dari masa Rasulullah itu, dari usia sejak lahir sampai dia SD, itu bisa kita dapatkan dari situ. Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya ini ada beberapa poin yang sangat menginspirasi bagi saya tentunya. Ketika Nabi Muhammad ke masjid lalu diludahi oleh kafir Quraisy, ketika orang itu sakit, malah Nabi menanyakan, kemana ini yang meludahi saya? Kata para sahabat, sakit. Lalu ketika Rasulullah langsung menjenguknya gitu. Dari sini membuktikan bahwa contoh yang baik, langsung kita mendatangi yang mendolimi kita gitu. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Ya, sekali lagi kalau adab, akhlak itu kan pembiasaan. Sesuatu hal yang spontanitas yang dilakukan. Dan itu bisa melakukan itu karena kebiasaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu melakukan yang apa yang tadi dikisahkan di dalam sebuah hadis itu tidak seperti itu saja, tapi memang dari kecil sudah dilakukan hal itu. Contoh seperti ini, kalau kita kan ketika Rasulullah SAW di usia remaja awal itu, usia SMP, SMA itu, pernah suatu kisah dijelaskan bahwa Rasulullah itu seperti halnya kita pada masa-masanya itu suka ada tontonan gitu ya. Mungkin kalau di kita mah ada dangdut, segala macam beda-beda. Nah, Rasul itu pernah dipaksa oleh sahabatnya itu untuk nonton budaya-budaya Arab pada waktu itu. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditidurkan Rasul itu. Jadi tidur aja, Rasul tidak melihat gitu. Teman-temannya asik aja kan melihat gitu. Seperti itu. Itu juga pernah terjadi. Artinya memang betul-betul dijaga. Nah, oleh karena itu bisa akhlaknya seperti itu bagaimana? Ya dari kecil dibiasakan. Ya tidak bisa pas sudah besar dan sebagainya, karena akhlak itu pembiasaan sejak kecil. Jadi pembiasaan disiplin dan sebagainya. Termasuk ketika Rasulullah itu dipersiapkan oleh Allah itu di masa remajanya itu bagaimana dia punya nilai kemandirian dari sisi ekonomi. Itu penting menurut saya. Jadi pemimpin kita sebagai seorang laki-laki nanti akan menjadi seorang pemimpin di rumah tangga dan sebagainya. Kita bisa merdeka kalau kita punya kemandirian ekonomi. Bayangkan kalau anak muda hari ini dia bergaya dengan, ini kan sekarang lagi viral nih, dia bergaya dengan harta bapaknya misalnya, dan di medsos dan sebagainya. Nah itu tidak pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah justru melakukan hal itu, dia punya harta itu ya karena memang hasil jerih payah dia. Makanya ada bahasa yang peribahasa Arab itu disampaikan, lelaki itu mengatakan bahwa hadza ana laisa hadza abi gitu. Artinya apa? Inilah aku, bukan ini bapakku gitu. Jadi kita tidak boleh bersandar sebagai seorang laki-laki itu merasa keren kalau mengatakan bahwa ya ini bapak saya punya ini gitu kan. Kekerenan kita itu, pencitraan kita itu karena memang itu harta dari bapak kita. Tapi seorang laki-laki yang keren itu ya inilah saya apa adanya dan saya melakukan ini karena usaha saya. Nah, itu yang harus dibangun sehingga Rasulullah itu menjadi manusia yang merdeka. Dengan apa? Dengan kemandirian ekonomi. Rasulullah tidak pernah meminta-minta, bayangkan. Dari usia 7 tahun, dia tidak pernah menjadi seorang, kan padahal tinggal minta saja sama kakeknya, kan orang kakeknya tokoh gitu ya. Pasti dikasih itu. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu gitu. Walaupun kakeknya kaya gitu, tapi Rasulullah berusaha sendiri saja kan gitu. Nah ini yang menurut saya harus dilakukan oleh kita anak-anak generasi muda ini untuk punya nilai kemandirian di bidang ekonomi. Dan yang menariknya di usia SMA Rasulullah itu punya organisasi kepemudaan. Itu yang kita tidak pernah tahu. Rasul itu bergabung dengan orang-orang Arab. Mungkin kalau kita sekarang itu bahasanya Karang Taruna gitu ya, atau himpunan pelajar dan sebagainya.
Dan itu Rasulullah itu melakukan itu. Dan di usia SMA akhir itu Rasulullah bahkan mengikuti pendidikan laskar ya, maksudnya kalau mungkin kita itu kalau di negara itu mungkin wajib militer ya seperti itu. Itu ikut perang Pijar ketika Rasulullah masih muda, masih remaja itu. Rasulullah bagian mengambil anak panah dan sebagainya. Itu betul-betul dikuatkan karena memang kondisinya pada waktu itu menuntut itu. Oleh karena itu Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Jadi ada sisi di mana Rasul itu dipersiapkan seperti halnya manusia. Natural saja gitu. Kenabian itu yang memang dididik oleh Allah bagaimana dia harus sidik, harus tabligh, harus fatonah, harus amanah. Itu natural dari awal sejak lahir gitu, dipersiapkannya. Oleh karena itu ketika kita ingin punya pemimpin, ketika kita nanti ke depan punya anak ingin yang terbaik, maka disiapkannya dari sejak awal. Dari sejak ASInya harus bagus, tidak tercampur dengan hal-hal yang haram dan sebagainya. Karena itulah konsep pendidikan yang menurut saya itu menjadi hal yang syumul ya, artinya menyeluruh dari berbagai aspek dilihat. Dan bagaimana Rasulullah sebagai uswah itu memang harus kita coba untuk kita terapkan di rumah tangga kita, dengan anak-anak kita. Sehingga dengan seperti itu kita akan melahirkan generasi yang jauh lebih baik dari kita. Dan tentunya yang terpenting itu adalah bagaimana generasi kita ini uswahnya itu ada Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Bapak atas komentarnya. Mungkin sangat menginspirasi dari kisah Rasulullah SAW. Banyak juga poin yang harus kita ambil tentunya dari kisah Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak telah membersamai kami dalam berawal dari kisah. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.